Mau Ana atau Nasya nih yang bikin aturan? Ana boleh, Ana kalau nggak sibuk. Ana bisa nggak, Nak? Ana. Keluar. Ana, kamu jadi itu ya, kamu chat penutulannya ya. Oke, thank you. Atau enggak tadi tuh ada saran dari Ilham bisa tapi di HP nggak bisa ya? Rama aja yang Kalau di ngerekam. kalau di handphone nggak bisa. Rama bisa. Udah Rama aja. Oke, lihat di YouTube Rama ya. Iya, rekam aja kalau dia pakai laptop. Pakai HP bisa. Oh, ya. Gimana caranya sih? Bisa dong. HP-nya Vivo. Ah, bukan kamu kan. Kamu kan iPhone ya. Kalau Vivo bisa. Nggak bisa deh kalau langsung di aplikasi Google Meet-nya. Bisa tuh. Enggak, kalau dari Google Meet emang nggak bisa. Dari HP-nya. Pakai aplikasi tambahan ya? Enggak, dari HP-nya. Iya, Begini kalau loh. dari HP-nya di sini. Ya, Nggak ada, nggak. Nggak ada suaranya. Ada. HP Aku Xiaomi kayaknya ini mah. enggak, ih. Rekam layar. Vivo dong, Vivo. Ih. Vivo dong. Ada suaranya kok. Iya, kalau di IP nggak ada suaranya. Keren nih Vivo berarti. Ah, tadi juga Rama nggak ada suaranya, tapi habis diperbarui lah baru bisa. Ini enak dong. Iya dong. Ya udah yuk, udah mulai ya, udah jam 8:10 nih. Yuk, mulai aja yuk, Pak. Itu yang anak UKM lain gimana, Pak? Udah ada perwakilan dari Boma dan Uswa. Itu di tag aja lagi Pak Wildan di grup, si Haidir, Muti sama si Ulfa. Sambil sharing berjalan aja lah. Udah ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, keluarga besar kampus Jakarta Utara. Semoga kita selalu kesehatan dan pertama-tama mari yang saya hormati seluruh pengurus BEM dan UKM, ada wakil saya, sekretaris saya, bendahara, humas, UKM dan perwakilan ketua UKM, UKM Kamil, serta UKM BSA yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini dengan via Google Meet. Semoga ini tidak mengurangi rasa nikmat kita, loyalitas kita, dedikasi kita terhadap organisasi yang kita jalani. Kedua kalinya, salawat serta salam tercurah limpahkan atas kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga kita bisa merasakan zaman keilmuan yang kita rasakan pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu tanpa saya buka dengan basmalah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang regenerasi atau hasil dari tindak lanjut diskusi tentang regenerasi BEM. Pertama,
awal mulanya kita memang tidak akan mengadakan regenerasi. Itu sudah keputusan dari kepala kampus Pak Dedi pada saat buka bersama beberapa minggu yang lalu saat bulan puasa. Akan tetapi ketika kita melaporkan kepada pihak pusat, itu kita mental. Dalam artian mental tidak direkomendasi untuk melanjutkan. Kalau bahasanya Pak Akmal, karena Pak Akmal ini memang orang pergerakan juga, kata Pak Akmal itu Jakut mau merdeka, itu bahasanya si Pak Akbar ya. Nah dari situlah kita ditolak untuk melanjutkan. Kita harus tetap regenerasi pada bulan ini, paling lambat Agustus kita sudah terpijak lagi seperti itu, khusus kepengurusan BEM ya. Dan kita dikasih waktu oleh kesepakatan bersama sih, karena kemarin tuh masih ada beberapa kampus lain juga yang masih belum menyiapkan kandidat yang akan dikirimkan ke pusat, atau bisa dikatakan kandidat calon ketua BEM Jakarta kampus Jakarta Utara, seperti Depok, Pondok Gede, dan Bekasi, Simone, itu masih belum. Itu yang belum itu dikasih waktu tanggal 1 Agustus harus menyetorkan nama kandidat untuk dicalonkan dicalonkan sebagai ketua BEM pusat. Seperti dulu pengalaman saya dengan Asia. Nah, ketika saya koordinasi dengan kuliah hasil itu, kata kuliah sudah ikuti saja prosesnya dan juga hasilnya nanti bagaimanapun itu tergantung nanti berapa orang yang daftar, ya kita lihat nanti partisipasinya seperti apa. Dan juga di surat reguler kemarin itu, jikalau memang susah untuk maba yang sekarang, maba angkatan 2020-2021, itu nanti akan ada sosialisasi langsung tentang BEM dan UKM oleh Bapak Akbar Alwasi, pembina pusat. Kita masih tidak menemukan, kurang pencerahan kepada mabanya. Dan kemarin sudah diskusi juga saya dengan Dava dan juga Burgan terkait ini. Ya sudah, kita tidak apa-apa dan juga dari akademik prosesnya. Nah, yang saya diskusikan pada malam hari ini, siapakah yang akan memegang kegiatan regenerasi ini, karena kan ini harus ada kepanitiaannya juga, seperti itu. Atau juga kemarin Pak Akbar mengatakan jika memang kawan-kawan maba 2020-2021 bisa menjalankan sendiri, itu kita ini sebagai penasehatnya, kita ini sebagai pembina secara atas nama mahasiswa lah. Kalau bahasanya dulu itu Dewan Perwakilan Kelas kalau nggak salah ya, ada sebagian seperti itu kita menjadi itunya mereka, pembinanya. Nah, bagaimana dengan regenerasinya UKM? Kalau UKM sendiri saya masih belum, seharusnya sih memang ketika BEM udah regen, semua UKM itu regen juga. Nah, karena kondisi seperti ini kan, mungkin nanti saya untuk masalah UKM lagi dengan pembina. Yang penting untuk BEM-nya saja dulu. Seiring berjalan nanti saya diskusikan lagi dengan
juga atau bagaimana? Mungkin sekian dulu dari saya. Dari kawan-kawan mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita bahas yang pertama adalah siapa yang akan memegang regenerasi ini dalam jangka waktu 2 minggu sampai tanggal 1 Agustus kita harus sudah mendapatkan calon kandidatnya yang akan menggantikan ketua BEM dan wakil ketua BEM Jakarta Utara. Seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang disampaikan. Izin menambahkan Bang Idam. Ya silakan. Jadi waktu kemarin malam Sabtu ada rapat gabungan juga sekaligus mengabari terkait dengan studi banding terakhir Kramat dan Bekasi. Kita ada berita update terbaru katanya online. Secara PPKM takutnya masih perpanjang dan masih ketat-ketat juga gitu. Dan kemarin juga dikasih tahu perihal nanti sistemasi cara ini di luar regenerasi ya, ini untuk sekilas info aja hasil rapat kemarin. Pihak pusat memberitahu sistematika tentang pemilihan BEM pusat. Jadi rencananya nanti dari perwakilan kampus pengembang berpartisipasi untuk memberikan voting. Kalau nggak salah paling banyak perwakilan 2 orang atau 3 orang dari tiap kampus pengembang. Dan nanti juga kita bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat yang kuat. Jadi nanti rencananya dari 11 atau 12 kampus ini akan diseleksi dan diambil 3 terbaik. Untuk seleksi awal Izin Pak, maaf. Kita jangan bahas itu dulu, itu nanti aja informasi belakangan. Yang penting kita fokus dulu dengan yang di Jakutnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam regenerasi dan konsepnya seperti apa dan interviewnya mau bagaimana sistem dan konsepnya. Mohon maaf ya, itu terakhir. kita mengusung sistem full online Pak. Iya, kita pastinya online. Tapi kalau semisal nanti memungkinkan offline, ya kita bisa aja. Interview kan cuma beberapa orang kan. Untuk pertama kita membahas siapa yang akan memegang untuk bertanggung jawab dalam regenerasi. Nasya, mungkin ada itu. Wakil. Kalau saya sih kayaknya belum bisa nih Pak, soalnya gimana ya, takut belum bisa bagi waktu aja. Masih transisi soalnya sama kerja. Dari yang lain, Pak Ilham. Ya Adam, Bagaimana kira-kira mau megang regenerasi atau bagaimana? kalau gue sih masih bingung dong ya kalau gue yang megang, karena kan juga kandidat aja belum tahu orang-orangnya gimana, terus apalagi sekarang kan masih PPKM, apa mau ngambil dari ini pemberitahuan rekrutan UKM ini belum ya? Oh benar. Iya Pak, itu tertunda karena PPKM ini. Karena tidak ada PPKM sudah terlaksana. Kalau misal dari pas lagi nggak ada PPKM, kita tahu kali orang-orangnya itu. Bagaimana kira-kira? Siapa yang mau bertanggung jawab?
keberatan boleh tuh gue dong, kan gue juga jadi ketua LDK, apa sih, ketua pelaksana LDKM gitu. Karena LDKM-nya diundur, barangkali gue bisa pegang dulu. Cuman yang gue kayak apa sih, rencanain awal gue ambil sistem full online. Jadi kita interview, kita panggil satu orang dihadapkan sama kita, usahain waktu interview itu kita on cam bisa mungkin. Tapi ini selama PPKM ini nggak ada kelas offline ya? Gak ada Pak, semua online Pak kita. Online semua ya, Iya Pak. tanggal 20. Bagaimana kawan-kawan? Ini si Wildan katanya mau bertanggung jawab di regenerasi dengan konsep, nanti saya ada satu konsep yang saya siapkan. Ini yang full Ya. ini yang full apa namanya megang regenerasi BEM ini kita atau ada yang ini dari pihak akademik? Kita sih kayaknya Kalau regenerasi yang saya ada konsepnya, untuk manajemen itu nanti hanya di interviewnya saja. Di interview itu kedua, jadinya ada 2 interview. Pertama, misalnya nih, kita mulai buka rekrutmen, kita mulai buka registrasi dari tanggal 12 sampai tanggal 16. Ntar dulu 12 apa nih? 12 bulan ini apa bulan 12 ini. besok dong? Nah, dari tanggal 12 Juni sampai pokoknya 1 minggu pendaftaran. Setelah ketahui berapa orang, misalnya ada 10 orang. Nah, interview pertama kita yang interview itu kita aja. Yang interview itu kita aja secara online. Nah, dari 10 orang kita ambil 4 atau 6 lah. Nah, itu nanti baru interview secara offline dengan manajemen. Seperti itu. Pandangan saya. Pak, ini Seperti kan itu. ketua sama wakilnya aja ya. Iya, kita fokus ketua dengan wakil dulu. Nah, nanti ketika interview yang kedua, ketika manajemen yang interview, itu saya usahakan offline. Karena bagaimanapun interview kedua ini menentukan siapa yang cocok. Karena kita harus tahu juga mental dan juga basicnya dia. Seperti itu. Itu pandangan saya untuk masalah konsep. Nah, untuk masalah persyaratan seperti biasa aja dulu lah. Biodata, terus visi misi, terus apa lagi ya? Surat persetujuan wali kelas, PA. Mungkin itu aja dulu. Seperti itu kawan-kawan, bagaimana? kalau dari gue sendiri sih Pak, mau gue saranin kayak kita kayak ngasih tawaran untuk kita UKM yang aktif di UKM gitu. Ntar kan dia udah tahu organisasi kayak gimana, ya minimal dasar gitu. Kalau kita memfokuskan yang dari UKM, kita melihat saja UKM, dari 5 UKM itu yang ngikut itu ya orangnya itu aja. Contohnya, bukannya saya ngikutkan Kamil ya, enggak. Kamil itu 4 orang. Nah, terus mereka juga ikut LASI. Terus ada yang ikut SIL. Itu saja. Maksud saya, meskipun dia bukan anggota UKM, tapi dia BEM, silahkan. Takutnya nanti ketika yang dari UKM itu naik, lantas UKM itu siapa yang akan menjalankan? Kita kasih peluang bagi mahasiswa yang lain, kawan-kawan UKM. Pak, kalau dari saya sendiri sih saya setuju sama pendapat Wildan. Kenapa kita nggak ambil yang dari UKM? Soalnya kan dia udah tahu nih
organisasi itu gimana. Terus kemudian barangkali nih dengan dia masuknya ke BEM nanti ini bisa jadi apa ya namanya, teman-teman yang yang dulunya nggak ngikut itu bisa ngelihat, oh ini dia masuk organisasi dipercaya kemudian jadi anggota BEM nih, kayaknya ini nih peluangnya untuk bisa berkembang, organisasinya nih bagus kayak gitu. Paham. Berarti kayak seperti saya dulu ya, dari UKM Kamil gitu. Iya. Nah, nanti yang kalau saya buka yang sesungguhnya konsepnya saya, kalau tadinya kan saya pengennya seperti ini. Setelah Idul Kurban itu rekrutmen, maksudnya rekrutmen yang UKM itu. Nah, setelah rekrutmen UKM itu kan LDK. Nah, ketika di LDK itu kan semua anggota UKM. Nah, disitulah mereka bisa berlomba-lomba menjadi pengurus BEM. Itu ancangan yang awal. Saya juga pengen kayak gitu. Jadinya UKM mana nih yang bisa mendapatkan jadi pengurusan BEM seperti itu kan. Misalnya kayak partai mengusung ini, yang jadi misalnya PDI, itu kan koalisi posisi di BEM itu kan diisi dengan partai PDI itu. Contohnya ya, kalau ketika saya bawa ke negara, saya pengennya juga kayak gitu. Ketika ada UKM misalnya tahun ini yang mencalonkan menjadi ketua BEM itu dari BSA. Nah, otomatis nanti sebagian anak BSA itu ada yang di BEM dan sebagian ada yang di UKM-nya itu sendiri. Melihat dengan kondisi yang seperti ini, ya, mau tidak mau ya harus berpikir keras lagi, fleksibel sesuai dengan kondisi. Itu alasannya saya kenapa saya mengambil merubah untuk bisa semua mahasiswa selain pengurusan itu bisa mencalonkan. Bisa sih gitu. Barangkali opsi kedua dari kita kayak ngasih saran nama aja gitu Pak. Jadi nanti kita bikin surat undangan khusus buat orang itu, apakah dia bersedia atau enggaknya gitu. Sekedar untuk mencalonkan, tapi apa tidaknya nanti kita di seleksi gitu. Maksudnya Pak Wildan? Ya kayak dari kita kayak ngasihin apa sih saran nama tingkat 1 yang memiliki kompeten untuk menjadi pemimpin BEM, siapa aja nih gitu yang punya jiwa sosialnya tinggi gitu, kekuatannya apa sih, nitip nama gitu ya Dam ya. Rekomendasi gitu. Bukan tip nama sih, kayak rekomendasi gitu kan. Kalau tip nama kan maksudnya kayak kalau tip nama kan dia terus jadi gitu kan. Ini enggak, kita rekomendasiin namanya siapa aja, nanti kita bikin surat undangan khusus pada orang itu, terus nanti kita seleksi apakah dia layak apa tidak gitu, tidak. Sekalipun dia gak bisa lolos ke tahap seleksi pasti dia bisa jadi anggota gitu. Oh, berarti sistemnya sama yang kayak kemarin direkomendasi. Contohnya Tasya, Dava, Ana itu direkomendasi dengan tabela, sedangkan saya direkomendasikan nama Mahmud. Oh, seperti itu. Iya, tapi ini rekomendasi dari kita dulu sebelum ke manajemen, kita dulu. Kan tahu kan di lapangan. Kalau saya sendiri jujur aja saya masih belum melihat jiwa-jiwa di para maba seperti itu, meskipun saya sering ngumpul dengan mereka, karena kalau saya ngelihat orang itu bukan hanya ada di lapangan, tapi di balik lapangan itu juga bagaimana karakternya dia kepada kawan-kawan. Kalau saya sendiri masih belum bisa merekomendasi orang. Ya udah Pak, misalkan memangnya Bapak melihat sendiri melihat kondisinya seperti itu, kenapa kita nggak tanya manajemen, atau yang
tadi tuh yang kata Wildan, kita ngambil dari organisasi apa namanya UKM UKM. kandidatnya. Soalnya kan Bapak udah lihat sendiri nih apa namanya kondisi SDM-nya gimana. Itu Pak menurut saya. Berarti saya rangkum ya di awal, yang megang regenerasi ini yang bertanggung jawab Wildan. Tapi saya mohon kepada Wildan, nanti ketika ada waktu kosong luang ke Jakut gitu untuk membicarakan ini tanggal berapanya. Nah, untuk yang kedua, rangkuman kedua, pertama ada konsep yang seluruh mahasiswa bisa mendaftarkan diri menjadi pengurus BEM. Yang kedua ada konsep yang dari anggota UKM-nya. Yang ketiga ada konsep meminta rekomendasi kepada penanggung jawab kelas masing-masing. Contohnya kayak Miss Nanik PA-nya PA kelas KA Maba, kelasnya Tegar misalnya. Miss Nanik bisa merekomendasikan siapa gitu. Ada 3 konsep nih. Kira-kira yang mana yang bisa kita ambil? Karena kalau dari kita sendiri yang rekomendasi, saya masih belum bisa melihat. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kenapa nggak kita apa sih gunain yang konsepnya iya? Ya. Ini anggota UKM sama seluruh mahasiswa bisa mendaftarkan diri atau mencalonkan diri ya. Oh, Yang berarti kayak gini. Pertama, ya paham. Pertama, kita menggunakan konsep buat pamflet seperti Pondok Cabe, terus Pasar Minggu, semua mahasiswa tingkat 1 siapa saja yang ingin mendaftarkan BEM. Terus yang kedua, ada konsep yang meminta rekomendasi dari manajemen atau PA, wali kelasnya masing-masing. Tapi kalau konsep yang ketiga, yang perwakilan dari UKM itu sepertinya tidak masih belum maksimal, karena coba maaf ya, yang dari ketua UKM PSA, yang mabanya ada berapa orang? Terus Ngambil dari anggota UKM. Iya. Jumlahnya anggota sekarang BSA berkurang yang kayaknya itu yang maba berapa yang maba? berkurang Dam, kayaknya udah banyak yang keluar. Katanya sih 9 apa 7 gitu dari 18. Oh iya kan, ngikut kelas ya, Sinopi ya, kelas AP. 9 orang kelas Sinopi itu. 9 orang. Iya. Dari Kamil berapa orang Kamil? Boma. Paling 4 sih. 4 ya, itu pun cewek semua ya. Untuk LCC Haidir mana tadi udah join? LCC juga itu orangnya orang-orang BSA juga kemarin yang ikut. LCC masih belum punya anggota tetap soalnya. Nah, untuk yang konsep ketiga ini saya mungkin tidak memungkinkan karena anggota UKM-nya itu gak segitu banyak. Seperti itu. Mungkin kita bisa memakai yang 2 konsep itu. Pertama seluruh mahasiswa tingkat 1, yang kedua minta rekomendasi dari setiap wali kelasnya masing-masing. Bagaimana? Kalau Bang Indam? Ya.
Ada apa? Kalau enggak kita ini aja dari kira-kira kayak dari tiap-tiap orang punya apa enggak gitu rekomendasi orang-orangnya. Kenapa? Ya kenapa gak dari kita dulu, siapa tahu misalnya kalau Bang Idam kan belum ada, siapa tahu dari teman-teman lain ada saran gitu kan dari anak HP pagi maba baru gitu kan tingkat 1 sekarang naik tingkat 2 gitu. Coba Nasya gimana Nasya kira-kira wakil saya ini? Iya Pak, kalau dari waktu itu kan kita pernah sosialisasi ke KA 54 ya, ya Pak ya. Ya KA 54. Iya terus ada tuh satu cewek, dia kayak dia tuh paling sering nanya-nanya tentang gimana sih Kak emang cara masuk BEM, padahal kan kita belum pegang BEM ya, baru kan waktu itu cuma sosialisasi doang kan. Nah mungkin itu bisa ditanyain tuh Pak, mungkin dia tertarik untuk masuk BEM. Siapa yang namanya? Iya, kelas Tahu yang kan ya Tegar Pak? itu. Iya yang tapi dia Iya. cowoknya nggak pakai kerudung ya. Pakai. Cuman dia nggak masuk juga ke UKM, cuman Iya mungkin dia tertariknya ya masuk BEM. Itu dari boleh Nasya ada ya dari KA 54. Iya bisa ditanyain dulu ya Bang. Iya. ya nanti saya Tegar. Oke, Dari anak-anak gimana anak? Anak loncat dulu ke Ilham. Ada pandangan nggak untuk rekomendasi orang? Ya kalau yang tadi kata Nasya ya nggak apa-apa sih, coba dulu cek orangnya kan, anak KA itu tahu dia tertarik. Dari Eswatun. Eswatun mungkin ada yang mau direkomendasi untuk menjadi pengurus BEM dari maba. Ya intinya tingkat 1. Kopi ya. beta juga dia yang tapi kalau jadi center beta siapa? Nah itu kan. Udah saya tampung dulu ya. Iya, nanti dulu. Rahma. Halo, iya Dam. Sepertinya dari Rama belum ada Dam. Karena kan Rama juga nggak pernah sosialisasi juga sih, nggak pernah ngeliat mabanya juga. Gitu. Dari Nisa, partnernya Rama. Sama Dam, iya Dam, sama Dam belum ada, soalnya kan apalagi KA itu jarang banget ya offline, jadi nggak tahu gitu mabanya tuh yang mana aja tuh nggak tahu, jadi belum ada rekomendasi. Mungkin bisa tanya ke Miss Tani. Terima kasih Nisa. Boma, ada rekomendasi dari tingkat 1? Ada nggak? Kalau dari gue pribadi sih ada sih, satu cowok satu cewek. Siapa? Tapi gue belum tahu secara keseluruhannya ya, paling cuma ya sepersenannya lah, sama si Rifki itu. Ya. Terus yang kedua yang cewek itu waktu itu gue masuk ke KA, anak KA. Terus gue yang lagi bagiin surat kan. Nah di situ ada tuh cewek yang nanya-nanya kayak dia antusias banget mau tahu gitu tentang kegiatan ini. Yang menurut gue itu sih anaknya, tapi gue nggak tahu namanya. Oh, ini satu suara sama Nasya ini yang cewek di anak KA.
Iya Nas. Iya mungkin kita Sama ya. Dari Rama Rama lagi. Lama Enak. lagi. Ada rekomendasi orang nggak? Wildan, Sendiri gue ngelihat Rifki Ika. mohon ya Nutrilensi dicatat nama-nama rekomendasi. Pertama Rifki, ketua kelas tingkat 30, Nupi, ketua kelas AP Marunda, terus yang Nupi apa? ya Nupi. Terus apa berapa dah? AP Marunda aja gitu. Direkam tenang Orni. Terus sama anak KA kelasnya Tegar cewek, gak tahu namanya, masih mau saya Selidikin dong. harus ada punya intel saya. Nah itu ada beberapa nama yang rekomendasi dari kita. Nama-nama itu kita simpen dulu. Nah untuk yang dua konsep itu yang ke seluruh mahasiswa, kira-kira kapan mau dimulai ini Bapak Wildan? Itu kita bukain aja ketua kelasnya gitu, jadi kita share intern aja. Kalau menurut gua contoh punyanya Poncap atau Pasming gitu kompletnya, maksudnya sistemnya pakai Google Form aja, nanti tetap kita share lewat ketua kelasnya. Ada persyaratannya juga dicantumin ya Pak ya, persyaratannya mahasiswa aktif, terus Bayarannya full. bisa aja. IPK kira-kira mau dicantumin nggak kawan-kawan? Gua rasa relatif sih, Pak. Jangan usah, Pak. sih. Nggak usah. Lebih jangan. Nggak usah ya? Oke, siap. Nanti mahasiswa aktif, terus memiliki keinginan, dan juga Tingkat 1 ya Pak. ya tingkat 1, sama visi misi biodata, sama surat izin dari PA. Nah itu Pak, untuk surat izin dari PA sendiri itu nanti kita nyiapkan, mereka tinggal ngisi dan minta data ke PA. Emang kalau ya, emang Pak? itu bisa dilakukan. Kenapa? Biodata juga yang nyiapin ya? Enggak, biodata mereka aja yang buat, biar kita tahu kreativitas mereka. Pakai foto 3x4 ya. Oh ya, gitu. Kalau ada KTM. Ya. Nah, untuk yang secara umum udah ya, saya kerilkan ya. Saya fitkan Ini seperti pakai itu. Google Meet, Pak. Ya, pakai Google Meet aja. Pamflet dibutuhin nih. Ya. bisa bantu. Apanya, Pak Wildan? Yang pamflet gua udah Ya, Pak, lu bisa kirimin contoh nggak Pak yang punya konsep kayak gimana? Bisa gua ATM lah. bisa gua juga nanti kasih beberapa referensi. Ya, soalnya gua Batas
batas pendaftarannya 1 minggu aja ya. Iya, sampai tanggal 19. Ini UAS jadiin tanggal 19 ya. Ya, jadi online lagi. Nah, itu udah saya clearkan. Nah, untuk konsep yang kedua yang meminta rekomendasi ke PA-nya masing-masing, kita bagi-bagi tugas saja ya. Bagaimana? Maksudnya bagi-bagi tugas, kita itunya gimana? Kalau enggak nomor PA-nya aja, biar misalnya ya gue bisa kayak misalnya biar gue aja gitu yang kayak nanya-nanya, jadi secara sistem pengumpulan datanya satu orang gitu biar gak pecah-pecah. Takutnya kan yang satu udah nanya gitu. biar gak ada apa sih kayak selisih informasi gitu, miskomunikasi, biar gak nanya 2 kali gitu. Siapa yang siap Gua untuk aja. komunikasi dengan PA? Hah? Lu? Udah, nanti malam ini gua tanyain ke ketua kelas masing-masing PA-nya siapa dan nomor PA-nya siapa, ntar gua kasih ke grup ya. Berarti ntar Dam, ini besok siang udah mulai ya Pak? Ya kalau bisa besok udah mulai, paling lambat ya Selasa lah. Soalnya besok gua mau koordinasi dengan Mistia hasil malam hari ini. Ini ntar ntar gue bikin pamflet sama kayak Google Meet gitu ya, gua itu ya. Iya, konsepnya kayak gini Pak Ilham. Di pamflet itu kan ada persyaratan, terus Iya, ada sabar, waktu nanti pendaftaran, dan untuk iya, dan nanti aja sih Kalau yang dan bahas untuk pamflet ntar aja Pak di chat WA aja. oh ya udah siap. Free aja. Nanti biar Ini koordinasi Bang Ilham. Oh ya udah silakan nggak apa-apa. ya di grup aja ya. Nggak apa-apa, grup aja. Dari kawan-kawan gimana? Udah kenapa anak? Google Meet pertama kita selesai pendaftaran nih, misalnya dari hari Senin sampai tanggal 9 sampai hari Minggu tanggal 18 nih. Tanggal 18. Nah, 18 kita rekap ada berapa orang. Nah, itu kita Google Meet pertama untuk interview pertama dengan kita aja interviewnya, dan ada perwakilan UKM untuk interview secara online. Entah tanggal 19 atau tanggal 20-nya. Gitu. Nanti diinfoin lagi aja Dam. Iya. Nah, untuk interview kedua, ketika kita udah nyaring interview pertama, kita saring hasil resume yang kiranya bagus. Kita lihat juga dari visi misinya dan pengalamannya dia. Interview yang kedua nanti dengan manajemen. Insya Allah saya usahakan secara offline di kampus. Itu kan nggak begitu banyak. Untuk interview pertama kan nanti kita bisa rembuk tuh, kita voting juga dari kita siapa aja nih yang voting dari kita paling diajukan untuk masuk ke manajemen gitu. Iya, sistem KDI aja, lidah gitu. Misalnya 1, 2 tentang keorganisasiannya, Nasia tentang kepemimpinannya. Kita bagi-bagi aja, kita nyiapkan pertanyaan juga gitu. Ya, pertanyaannya jangan sulit-sulit banget Pak, kasihan. Mana tenang aja. mau UAS ya. Ada lagi nggak? Ya itu mana UAS, mana ini. Pak, ini Kenapa, masalah pamflet kayak konsepnya UI aja Pak ya. Kayak mana
Jangan simpen juga dong. Kenapa anak, Pak? Anak Ini Pak yang nyiapin pertanyaan untuk interview nanti siapa? untuk yang nanyain sendiri-sendiri aja, random aja, masing-masing. Nanti kita bagi tugas. Misalnya anak di bidang apanya, Nasya bidang apanya, itu kalian nyiapkan sendiri. Ntar dari Kamil dari perwakilan UKM tentang nanya apanya gitu, perwakilan aja. Pertanyaannya siapin aja sendiri-sendiri. Juga yang dasar-dasar aja. Ada lagi kawan-kawan? Cukup Pak. Tapi kayaknya nanti itu interview pertama kita kalau pakai Google Meet kurang efektif dah, mendingan pakai Zoom. Teknis aja ya itu ya. Kurang stabil Pak. Kalau apa? Kalau Google-nya Stabil ya. Dan Zoom ya. Ya nggak apa-apa 40. Udah cukup ya kawan-kawan. Udah Ulfa nanti ngelihat toleransinya aja. Kita itu mau reagen, tapi untuk game-nya. Sedangkan untuk UKM kita masih ngambang ya. Seiring berjalan nanti UKM. Udah cukup ya. Dari wakil saya ini, gimana wakil? Iya Pak, saya rasa juga udah Allahumma cukup sih Muhammad. Pak. Udah cukup ya wakil. Iya Pak. Dari sekretaris? Mana? Iya, saya juga udah ini Pak. Bendara gimana? Cukup Dam. Dari perwakilan UKM, Joshua atau Goma, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sudah paham semua ya. Sudah panjang lebar sebuah apalah. Saya hanya mengingatkan pada periode ini kita ingin tertib administrasi, jadi mohon untuk MPJ kegiatan kita kerjakan bersama. Kemarin kan contohnya udah ada kegiatan MPJ-nya dengan ACT dan juga kita masih belum selesai MPJ-nya tentang yang maksud kedua ini yang ke rumah singgah, dan untuk yang santunan itu LPG-nya dari Kamil. Kita bagi-bagi tugas dan nanti minta tolong untuk mencatat kegiatan apa saja yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana dari planning yang sudah ada. Untuk humas ya paling nanti laporan postingan aja, soalnya kayaknya masih banyak PR-nya nih. Untuk bendahara kayaknya sudah cukup, itu nanti tinggal di print itunya akan kita administrasi dari anak sudah cukup ya kawan-kawan. Sudah 1 jam kita pas ya. Gimana? Sudah cukup. Jangan lupa bayar uang kas ya teman-teman biar simpenan. Untuk yang uang kas
saya rencanakan itu saya pengen banget jalan-jalan dengan kalian. Iya, Bayar makanya bayar. dulu, Nah, gitu. bayar dulu. Iya, makanya bayar. Kita bikin proposal lagi. Siap, siap. Jadi, Kalau duitnya udah Siap, siap. Hmm. Ya udah, siap. Ntar pakai kawan-kawan Oh, terus dulu. lagi nggak ada happening ini. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti meskipun kita udah regen, memang saya punya planning kita harus jalan-jalan bareng-bareng. Entah kapan setelah TA kah atau sebelum TA yang akan kita. Rencana sih kalau emang kita mau ngirit, Ngomongin Gibran ke Malang. kalau pengen ngirit, kalau ngirit budget kita ke Wildan. Rumah udah ada, makan udah ada. ada curug, ada Di Garut gimana dan Garut? Cianjur. Curug lah, Ajar curug. aja, Bre. bisa. Udah ya, cukup ya, udah malam nih, udah 1 jam. Kalau kita usahakan konsisten 1 jam, jangan kayak PLD bilangnya 1 jam, ternyata sampai 3 jam kemarin. Ya udah. Terima kasih kawan-kawan semua, sahabat-sahabat pengurus BEM dan UKM. Semoga dengan ikhtiar kita dalam pandemi seperti ini tetap berjalan dengan lancar, meskipun kita tidak melakukan feel-nya, tidak ada rasa perjuangannya, tapi meskipun kita secara online ini juga perjuangan juga, pengalaman yang kita jalani. Terima kasih, semoga kita sehat selalu, jaga kesehatan karena sekarang sedang membahana, sedang ada di mana-mana. Jangan lupa istirahat, pola makan, cuma sehat sempurna kan katanya. Kita tunggu informasinya dari Miss Lia. Dengan Miss Lia hasilnya hari ini langsung dan kita laporan. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Selamat malam, selamat istirahat. Tetap jangan lupa SCG dan juga UAS online-nya nanti. Karena kita ini panutan ini katanya. Ya, siap. Terima kasih. Selamat malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin yang laptop bisa Waalaikumsalam foto. warahmatullahi wabarakatuh. On cam. Repot sama Cidam. On cam. Yang pakai laptop mohon difoto. Emang ada yang pakai laptop, Pak? Ora. Ada kayaknya tuh. Siapa Ada yang pakai pakai laptop laptop? Siapa yang pakai laptop? Nggak ada, Pak, nggak ada. Rahma makin subur ya. Jalan lu. Kamu. Ya, Nisa. On cam Nisa. Yang subur ya. 1, 2, saya screenshot aja ya. Boleh. Masing-masing screenshot sendiri. 1, 2, 3. Dan saya yang di Wildan coba screenshot. Screenshot Bom. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Siap. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih terima Bapak kasih. Wildan, Bapak Agus. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Semangat kerja besok WFA.
Anjay.